Kayak bajunya Kak. Udah? Siapa itu? Tunggu. Kak, lihat Halo. juga. Halo. Siapa namamu? Dan Padil. Siapa namamu? Baik. Di video kali ini episode paling spesial tentang pembahasan mahasiswa PJ karena kita akan membahas mahasiswa PJ yang sedang melakukan pelayanan di sinode terbaik di seluruh dunia. Apalagi betul. kalau bukan tidak mana? Gepil. Sebelum kau pelayanan di Gepil, apa yang kau tahu tentang Gepil? Tahu tentang Gepil Kak? Karena kan sebelumnya enggak pernah, bahkan jarang sih Kak didengar. Karena kan angkatanku saja kan Kak tidak ada. Jadi jarang dengar. Ya. Lanjut. Itu tadi sebelum kau pelayanan di Gepil, apa yang kau tahu tentang Gepil? Karena kan kau dari gereja Toraja Mamasa, ini pelayanan pertamamu di Gepil. Yang ku tahu Kak tentang Gepil, kan dia kan sinode ya yang terlintas dalam pikiranku Kak. Sinode kecil karena kan dia pecahan dari gereja Toraja Kak. Jadi ya kan belum ku tahu Kak, Iya. Tapi dibilangi sama anak GTM kayak gitu gimana ya? Ya lanjut, baru apa lagi? Baru kan Kak, sebelum tarik lot kan Kak, ditanya memang ada tempat tanya Kak, sempat kau dapat di Gepil, tapi tidak ada dalam pikiran Kak bilang dapat betulan Kak Gepil, karena bukan memang tidak ada memang dalam pikiran kalau mau Kak Gepil Kak. Pikiranmu maunya kemana? Maunya ke enggak anu sih Kak, mau kemana, tapi intinya keluar Sulawesi, mau cari yang jauh Kak, supaya ada pengalaman Kak. Biar ada pengalaman. Memangnya kalau kau di Gepil tidak ada pengalaman? Ada pengalaman sih Kak, tapi setidaknya bisa keluar karena kan Gepil sama di Sulawesi Selatan. Oh, kau mau cari yang di luar Sulawesi Selatan rencananya. Kau sudah sebulan lebih di mana pelayanan di Gepil. Kau boleh ini tidak share tentang apa sebenarnya aktivitasmu, kegiatanmu selama pelayanan di Gepil Burau, ya toh? Siapa tahu ada yang tertarik masuk Gepil, apalagi ada sinode yang sudah susah terima pendeta, gitu toh. Tuh tertarik saja pindah ke Gepil. Itu apa agenda-agendamu selama pelayanan di Gepil? Selama pelayanan di Gepil, ya tentunya banyak pelajaran Kak, karena kan awalnya sebelum sudah tarik lot kan Kak, sudah tahu bilang sinode Gepil, terus sudah ada konfirmasi kalau jemaat yang kami tempati itu sudah ada. Nah, beberapa hari kemudian, belum berangkat ini Kak, sudah ditelepon sama ketua BPMJ. Nanti kalau kamu ke sini dapat hari Minggu ya, tanggal 2. Bilang, iya Kak, iya Pak, pas perkenalan. Bilang, oh iya. Berarti bisa ya pelayanan ibadah rumah tangga di sore itu? Oh iya bisa Pak, bisa. Jadi sudah kebayang Kak. Bilang, bagaimana pelayananku ke depannya Kak? Belum saja sampai sudah dikasih pelayanan. Bagaimana kalau sudah di jemaat? Kau masih di kampus? Sudah ada kabar pelayanan? Ada pelayanan. Terus Gepil memang. Oke, lanjut. Terus pasnya selesai ini Kak,
hari Minggu sudah perkenalan, sudah pimpin ibadah, terus beberapa hari kan pas hari Sabtu itu kan di hari Minggu tidak ada disampaikan kalau yang PF ini saya ada disampaikan tapi bukan saya Kak, dia Ken yang pimpin. Oke. Nah, terus ya santai dong Kak, santai dalam 1 minggu itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi kok coba bertanya ke Bapak Ketua, saya chat Kak. Pak, kalau boleh tahu di ibadah minggu itu siapa yang pimpinnya Pak? Mariana. Saya itu jadwalnya Ibu ini, tapi saya alihkan ke Mariana. Muhammad. Saya langsung ini Kak, cari kan ada memang khotbah seragamnya toh Kak. Saya mulai bunyi di grup. Nah, teman-teman kirim Kak. Itu ya menurut saya paling berkesan sih di Gepil. Terus tertarik untuk ke Gepil Kak. Memang kok tertarik? Memang kok tertarik? Saya belum tanya loh. Tapi kok sudah kayak mau sekali ditanya apakah saya tertarik ke Gepil atau tidak? Kayaknya menandakan kau tertarik mau ke Gepil. Tertarik Kak. Kenapa memang? Kan awalnya toh Kak, ya agak ini kan dapat Gepil. Kan saya belum tahu Gepil ternyata di Gepil keren Kak. Kenapa saya mau? Ya ada apa Kak? Ini karena toleransinya Gepil itu keren sekali Kak, the best. Iya kenapa Kak, serius. Kenapa aku bilang begitu? Itu memang yang bikin saya kaget Kak, karena semenjak beberapa bulan 1 bulan lebih ya Kak, di sini ada orang meninggal. Terus habis lebaran ini juga apa namanya, lebaran haji Kak, apakah haji deh Kak. Terus pertama kan ada meninggal tapi dia agama Islam. Terus kami juga datang Kak, makanya saya kaget Kak. Biasanya kalau di Makassar ini di mana-mana ini Kak, pasti biarpun itu kita bertetangga, kalau tahu agama ini pasti kita tidak akan duduklah sebentar saja. Tapi kalau di sini Kak, sampai selesai itu, bahkan diantar ke pemakaman itu sama-sama Kak, orang Kristen juga. Sama pas lebaran juga kan kita ada di tetangga-tetangga di sini kan mayoritas Islam Kak. Jadi tetangga-tetangga itu kebanyakan Islam. Jadi pas lebaran haji Kak, itu yang banyak daging Kak. Apa itu lebaran apa itu Kak? Pokoknya yang baru-baru toh. Iya, yang baru-baru itu Kak, banyak daging. Dipanggil kita Kak, bilang ke sana ya, bawa ibu pendeta. Kan orang Kak, kayak apa yang orang Islam kayak kira kita pendeta nih apa. Datang di rumah bilang tanya orang rumah Kak, bilang ke sana ke rumah ya, bawa ibu pendeta. Langsung kami ke sana Kak, ke sana dikasih dijamu makanan, air minum, intinya keren Kak. Makanya itu yang bikin heran saya Kak. Paham. Kayak kau mahasiswa, kau biasa disebut Bu Pendeta, Pak Pendeta. Itu kan biasa penghargaan yang kau dapat dari jemaat tempat tak, atau orang-orang di kampung tak yang tahu ke sekolah teologi. Itu pun juga kayak sudah kayak berkesan kayak maksudnya sudah ada kayak sebutan begitu, mungkin untuk rasa penghargaannya toh mungkin ambil pilihan jadi pendeta. Apalagi kalau dipanggil kok dari agama yang bukan dari Kristen, kok disebut-sebut Bu Pendeta pasti lebih ini, mungkin lebih berkesan. Iya Kak. Tapi itu, aduh saya ulang ini apa yang saya bilang kemarin. Tapi kan orang nggak tahu dah. Tapi itu yang saya bilang, apa memang
kan kau di Perahu, Kabupaten Luhut Timur. Kabupaten Luhut Timur itu memang termasuk salah satu yang tinggi toleransinya. Makanya bahkan ada di ibu kota kabupaten itu di Malili ada satu memang lokasi dikhususkan pemerintah untuk bangun semua tempat ibadah. Jadi kayak satu halaman itu ada masjid, gereja, agama apa tempat ibadah juga agama Hindu karena di Luhut Timur juga ya lumayan ada orang Hindu. Kalau Buddha saya masih kurang tahu. Adakah Buddha di mana? Di Jawa Luhut Timur. Timur. Tapi Hindu itu ada teman SMA aku yang dulu ada orang Hindu. Mungkin karena sana daerah pertambangan tuh banyak imigran yang masuk. Jadi sudah terbiasa sekali itu yang namanya perbedaan suku, ah, agama, nah gitu. Untuk masalah pelayanan di gereja, sebelum saya tanya kau lebih jauh tentang Gepil, kau aktif tidak pelayanan di GTM? Pelayanan di GTM, Kak. Mm-mm. Mau di kampungmu atau pas kau di Makassar? Aktif nggak? Em, lumayan aktif sih, Kak, tapi ya maksudnya kalau ada yang panggil atau dulu kan aktif sekali Kak pas pelayanan sekolah minggu, tapi pasnya semester ini Kak jarang. Hmm, hmm, Atau setidaknya mungkin kau jadi anggota jemaat yang aktif, misalnya rajin kau Iya, iya, ibadah, gitu. iya, iya, Kan kau sudah di Gepil. Apa perbedaannya Gepil dengan GTM? Dari iya, segi ini saya dulu kayak dari liturgis atau iya, cara beribadahnya atau bagaimana? Ada bedanya? Kak. Nyanyian yang dipakai, gitu-gitu. Kalau Gepil sangat Hmm. jauh perbedaan Kak tentang liturgi, tata ibadah. Pokoknya, pokoknya itu jauh Kak karena em, ada lebih duluan doa syafaat dibanding khotbah. Itu heran saya Kak. Bih kaget. Beh, bisanya duluan doa syafaat baru khotbah. Itu yang saya dapat di Gepil kemudian Kak. Itu di Gepil yang bisa pakai stola itu hanya diyakin sama majelis. Intinya BPMJ. Yang selain itu biarpun mengambil pelayanan apa mimbar dan sebagainya itu tidak boleh pakai ini. Oh Pakai iya, pakai stola. tapi aduh, tapi kalau saya pulang saya pakai stola nah. Saya dikasih pakai stola kalau pulang. Oh, berarti aturan dari gereja kapan mungkin, Kak? Aduh, nggak tahu sekat karantina atau tidak. Tapi mungkin nih atau itu peraturan baru kah? Saya tidak tahu karena sudah berapa tahun mereka juga 1-2 tahun mereka tidak pelayanan, makanya baru orang sidang. Oke, kembali lagi ke masalah liturgi. Jadi mungkin banyak yang kurang ngeh toh, karena ada beberapa gereja yang cuma punya satu liturginya. Toh, ya jadi yang maksud mari ini doa syafaat dulu baru ibadah. Ada bentuk liturginya Gepil yang menggunakan itu karena Gepil itu Ya, liturgi minggunya bukan cuma satu toh, tidak kayak gereja GPIB ku yang cuma satu liturgi. Gepil itu ada banyak. Kemarin waktu masih sering ke pelayanan di Gepil ada 5. Nggak tahu kalau sekarang berapa lima, lima, bentuk liturginya. Untuk ibadah minggu saja, ibadah minggu saya lima, lima, lima lima. toh. Oh ya masih 5. Nah gitu. 5 liturgi ini bagaimana sistem dipakainya? Apa terserah dari pelayan firmannya yang mau pilih mau pakai liturgi bentuk apa atau sudah ada diatur minggu ini pakai liturgi satu, ini dua, ada nggak? Diatur, Kak. Misalkan minggu pertama di awal bulan itu liturgi satu, liturgi Ya, dua di minggu kedua, liturgi tiga di minggu ketiga. ya, Begitu, Kak. ya masih begitu ya. Ya, memang aslinya memang kayak begitu. Jadi liturgi satunya itu yang biasanya yang agak mirip dengan liturgi-liturgi gereja lain. Paling umum itu kalau saya perhatikan. Nah, liturgi 2 sampai 5 itu yang sudah kayak ada ciri khasnya sendiri.
Kok ada ini enggak persembahan apa persembahan untuk daerah ya di pelosok? Persembahan Hmm, tidak enggak ada ada. Kak. Oh berarti kayaknya tempatmu salah satu gereja yang mungkin masih sering dapat bantuan dari gereja-gereja besar kayak di jemaatku. Oh, Karena ya ini lagi ya, setahu nah waktu masih di sana ada itu memang yang entar liturgi berapa selalu ada persembahan tambahan gunanya untuk membantu keuangannya di apa di jemaat-jemaat yang kecil ada itu tapi memang hanya gereja-gereja yang mapan yang dikasih soal masalah pergaulan ya orang-orangnya di sana kau lahir besar di Mamasa atau iya Kak. nah bagaimana bedanya karakternya orang Mamasa dan orang Luwu Timur yang sudah sejauh ini kau dapat Kalau karakternya orang sini Kak, ya dia tuh mungkin memasak ini ya bahasanya kami yang ya agak boleh dibilang keras tapi tidak juga, tapi lebih lembut juga memasak. Cuma pas datang di Gepil lebih lebih nada suaranya tuh kayak lembut sekali. Baru pergaulannya di sini orangnya ramah-ramah. Ya kadang juga itu yang jemaah maksudnya yang Islam Kak, misalkan kalau kita lewat duduk di lewat dia penerimanya depan rumahnya itu senyum sapa kau bilang intinya lembut ramah lembut bicaranya orang-orang lembut sana Kak karena Eh, kan saya penglihatanku Kak pengalamanku di rumah singkat itu kalau marah Kak tidak ditahu bicara baik-baik atau marah karena suaranya itu biar marah lembut. ini, saya tanya kau dulu. Kau jujur, saya termasuk orang yang lembut tidak bicara kok. Iya, iya Kak, lembut lumayan. Tapi lembut mana orang dengan orang yang di tempatmu di situ? Lembut sini Kak, Iya serius toh. Kak. Ini apa ya? Saya tanya kok ini karena yang saya bilang tadi kayak Luhut Timur memang kayak daerah yang kayak banyak pendatangnya. Tempatmu itu Mm-mm. dengan tempatku cuman jaraknya itu sejam sejam 2 jam lah. Tapi sudah apa? Sudah sebeda itu orang-orangnya padahal masih satu kabupaten. Kok bilang kayak lembut orang-orang sana? Di tempatku kayaknya enggak deh. Kalau memang tidak dibilang orang di sana kasar, setidaknya mereka juga enggak lembut. Biasa-biasa saja, enggak sampai lembut-lembut bagaimana. Makanya saya kaget kalau pas aku bilang orang sana itu kayak lembut. Kalau marah enggak ditok marahnya tidaknya. Nah kalau di tempatku. Keton, ya itu. Iya Kak, karena mungkin ya mungkin beda-beda orang, tapi untuk di tempatku sini, di khususnya di rumah sini Kak itu, Ya, ya, lembut. tapi kalau Ya, kalau betul-betul marah ya langsung kayak suaranya lembut tapi ya biasa lempar ya begitulah Kak. Tapi ya, marah itu Kak. ya. Dan kebanyakan orang di sana begitu ya. Mm-mm. Tapi mungkin beda-beda orang, tapi karena kan Ya. di sini itu Kak yang kulihat ya. Sama pencarian anunya juga Kak, mata pencariannya. Oke, ya betul bagus. Mata pencariannya di sana di Burau Hmm, kaget saya apa? Kak, karena kan di Mamasa kan tidak ada lautnya Kak. Nah, kaget di sini Ah, Kak, ternyata ada mata pencarian itu pekerjaan orang di sini itu mengikat namanya, mengikat ya, dari apa namanya itu eh rumput laut. hmm, Nah, itu juga salah satu pencarian di sini Kak, mata pencarian. ya, Itu hmm, eh, ikat apakah itu Kak, ikat baru dibawa ke laut. Terus di situ mi anu ambil rumput laut. Terus kan di Mamasa juga ada sawah, sawah Kak. Tapi salah satu pencarian yang eh, besar di Gepil di Lu itu Kak, ini
sawah padi. Dan biasanya kan kalau kalau kami kalau di Mamasa kan itu disabit kayak begini. Terus dia di sini pakai alat apa itu namanya kak, doser kak apakah? Apa itu anu padinya? Tanda luasnya itu sawah kak. Oh, sudah maju toh? Maju. Memang Kepil Iya, maju, maju, maju. Wilayah iya pelayanan maju, Kepil itu maju, maju, maju. maju, Ya, maju kak. Itu juga. Wah, kita kayak promosikan sekali Kepil ini. Daerah Luhut Iya, Timur ini. Uh, Luhut Timur itu tanahnya itu subur. Kau mm, mau tanam apa saja jadi di sana. Uh, dan di sana itu toh daerah gunung toh di sana. iya, iya. Pegunungan toh, tapi pasti Mm, panas di sana. panas sekali kak. Iyo. Panas, lebih panas dibanding Makassar. Serius kak, panas betulan kak. Padahal padahal kalau mau dipikir kayak kita ambil contoh tuh Mamasa daerah gunung tuh eh, Toraja dingin. Nah di sana juga masih hutan-hutan banyak tapi di sana panas. Mungkin karena faktor ada lautnya mungkin ya daerah-daerah pesisir-pesisir pantai mungkin makanya panas. Mm-mm. Tapi sebenarnya mari sekali dingin di sana itu dingin dingin betul juga Oh, iya kak. cuacanya. Mungkin kok enggak iya karena ini pertengahan tahun tuh kalau dingin Iya, 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 ya. dingin. Sudah kurasa kak, sudah. Sudah. Mm. Kemarin tuh kalau pas subuh itu kak dingin sekali. Ayo dingin sekali toh. Mm-mm. Ya. Begitu kayak dulu kalau di rumah kalau malam mau pakai selimut panas sekali tapi subuh pasti langsung tarik selimut saya karena sudah dingin sekali kayak gitu Kak. kayak ndak normal dinginnya terlalu dingin terlalu Mm-mm. panas. Nah, masih banyak hal-hal menarik di Luhut Timur silakan datang saja ke Luhut Timur. Yeah. Ya betul kak. Soal Gepil ada tidak kayak konteks pelayanannya yang kau dapat di sana yang kayaknya kau nggak pernah dapat di gereja-gereja lain sebelumnya? Itu hari Hah? ada pemindahan tulang, Apa? tapi pemindahan tulang kak. Pemindahan tulang? Hah? Mm-mm. Kan ada keluarga di sini yang sudah bertahun-tahun nih kuburannya, tapi itu tanah bukan tanah milik keluarga kak, bukan tanah keluarga, Oh. mau digusur. Hmm. Nah makanya keluarga minta supaya dikasih pindah ke sini. Nah kebetulan dia punya keluarga tuh kak eh, Islam semua, jadi yang meninggal ini katanya agamanya itu Kristen, makanya minta tolong ke BPMJ supaya diurus. Nah, pas ke ini dikubur, mau doa bagaimana ini kata-katanya kak, pemindahan tulang, semoga tenang di alam sana, di tempat yang lain atau bagaimana? Saya bingung kak, mau doa pakai pilih kata-kata bagaimana? Karena kan saya tidak tahu, saya tidak pernah lihat orangnya, saya tidak tahu juga. Karena kan sudah puluhan tahun mayat, tulang, tenang di alam bersama Tuhan, atau supaya keluarga dihiburkan, sedangkan ya sudah lama. Kau disuruh pimpin ibadahnya. Bukan ibadah kak, cuma berdoa saja, berdoa sepulang dari pemakaman. Jadi apa ini pada saat itu apa doa? Karena kan kau di posisi bingung toh dengan segala penjelasanmu tadi. Ah, Saya inilah begini, inilah kadang dituntut sebagai apa orang yang pergi pelayanan bagaimana caranya langsung cepat mengambil keputusan berpikir. Pada saat itu kau apa isi doa poin doa. intinya poin doaku kak, aku bilang semoga apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapanmu. Itu saja kak poinnya. Oh, pada akhirnya kau aduh pada pada akhirnya kau bilang begitu. Iya kak, apa bingung. Itu pengalaman ini ya yang jarang-jarang didapat. Untung di
untung bukan pas di apa itu ibadah penyerahan kak itu apa atau ibadah apa itu kak yang pas median sudah di lubang kubur pengutus apa kayak Pelepasan. iya Hah? pelepasan untung Ah, bukan di situ kak. selama kau 1 bulan di pelayanan di mana? Di Gepil, ilmu apa yang paling berguna, paling bermanfaat yang sudah kau pelajari di kampus teologi yang terpakai sekali di pelayanan? Eh, cara membuat khotbah singkat Kenapa? karena di sini kak itu biasa di eh, sebelum biasa ada khotbah dadakan diminta pimpin ibadah dadakan makanya Oh, berguna sekali kak berguna sekali. berguna sekali ya. Hmm. Hmm. Sama Terus, bagaimana membangun relasi sama orang-orang sekitar. coba sebutkan kok, walaupun mungkin banyak nah, tapi coba sebutkan satu mata kuliah apa yang paling terpakai sekali dalam pelayanan. Mata kuliah Ya, ilmu dalam kelas yang terpakai sekali. Satu saja. khotbah kreatif Oh, kembali lagi, ya, khotbah kreatif itu. sama konseling juga kak Hmm, pastoral konseling setidaknya bisa jadi pendengar jemaat karena tunggu kak aku cerita nah kak hmm, pernah kak pernah kak ke rumahnya dipanggil sama majelis diaken. oke. Terus di sana cerita pergumulannya karena orang tuanya itu rencana mau pindah, bahkan menangis-menangis cerita ke saya kak, bilang besar sekali pergumulanku dalam bulan Mei kemarin karena uh, kakak-kakaknya semua itu kan sudah Muslim, dia sendiri yang agama Kristen, tapi dia Oke. mati-mati uh, mempertahankan supaya orang tuanya itu ya tetap di Kristen. Hmm, Tapi pas ada eh, rencananya orang tuanya untuk pindah ke ini, itu di situ saya betul-betul dia bilang begini kak, saya betul-betul berdoa setiap malam supaya ini orang tuaku bisaan dan puji Tuhan sudah sudah mulai mikir gereja kak bahkan hari Minggu itu sudah ikut ini ibadah ibadah rumah tangga hmm. kemarin juga pas pas juga aku kunjung itu kak orang tua kemarin ya puji Tuhan kak itu enggak tahu juga di sini kak karena mungkin nilai toleransinya yang tinggi sehingga ya agama dia menyamakan agama-agama ini agama-agama dia kayak apa deh kalau di agama ini merasa hidupnya apa bebannya itu tambah pergumulannya tambah banyak maka ya pindah ke sini Ya, 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 itu itu ya. Hmm, itu juga yang sangat ya menjadi pergumulan juga perhatian juga kak gereja. hmm, hmm. Kita nggak usah dulu bilang apa, nggak usah dulu debatkan nilai baik buruknya, tapi setidaknya gini, ya di tempatku juga kayak gitu. Sering terjadi kayak pindah agama, Ada aliran pindah ya jemaat pun juga sering, terlepas itu apapun, ya tetap toleransi itu sebenarnya bagus toh. Ya, ya ya bumbu-bumbu dalam melakukannya itu pasti tetap ada. Kau ini, apa yang paling susah kau rasa, yang paling susah sekali kau adaptasi tinggal di Luwu Timur? um, kan di sini tuh kak rumah itu agak dekat-dekat Oke. jemaatnya tidak terlalu jauh. Nah kesulitannya itu ya sama juga di kota-kota kak kayak memang toleransinya tinggi kak tapi
Ya, kalau dalam rumah, di rumah saja juga, tinggal tidak keluar-keluar kecuali yang karena kan temanku temanku yang kutemani di sini tuh Kak, pemuda sering juga cerita-cerita. Itu kalau kumpul berarti orang-orang yang suka gosip karena katanya kuat sekali juga gosipnya di sini Kak. Hmm. Pencerita. Mm-mm. Nah, yang tidak itu ya di rumah saja Kak. Ya, itulah tantangan sendirinya kalau pelayanan di semi kota. Mau dibilang kampung. Tidak Ya, juga tidak karena kayak masalah-masalahnya kayak masalah-masalah orang kota. Mau mm-mm. dibilang kota juga. Nampak kampung semua di sana. Nah, kayak gitu toh yang kau maksud. Iya, ya betul Kak. Tapi kalau bertemu di gereja ya, welcome Kak. Intinya anu, Nah, iya, kalau bertemu di tempat ibadah, kayak ada ibadah, ya welcome. Tapi kalau untuk pergi saja cerita-cerita, jalan-jalan, ya tidak Kak. kan kau nanti ditugaskan untuk beri apa tulis laporan. Ada tidak mau kau kasih masukan khususnya kalau memang tidak bisa ke Gepil secara keseluruhan atau ke sinodenya jemaatmu saja, ada tidak aku Iya. beri masukan ke mereka sekarang tentang pelayanan atau apa? Ini Kak, itu setiap ibadah itu harus ada persiapan. Sebelum ibadah minggu itu harus ada memang persiapan Kak ke gereja. Tapi di sini tidak Kak, tidak ada persiapannya. Betul, betul. Itu salah satu yang kurang ini di Gepil dibanding gereja lain. Tidak ada persiapan. Ya, betul. Iya Kak, Ya, betul, betul. setidaknya ada diskusi Kak sama-sama majelis sama pelayan diskusi bilang Hmm. ini Hmm. bagus untuk tema yang dibahas minggu minggu akan datang itu begini. Masukkan aplikasinya supaya terjawab konteks. Nah, ini tidak ada Kak persiapannya. Itu yang menurutku sih perlu untuk dimasukkan jadi masukan gitu. Kayaknya kau sudah betul-betul mendalami Gepil, sudah bisa tahu ininya, celah-celahnya. Ya Kak. Satu-satu lagi Kak. Dia Apalagi ya? dia orang Gepil suka bilang begini Kak, kun kun mau Hah? mau 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 kemana kun gitu. Kun, Kun? iya Kak, Kakak tidak tahu. Ke orang Jepang saja mau kun-kun. Orang. Astaga Kak, Tidak, kun. mau kemana kun? Gitu Kak. Oh, oh, anak-anak mudanya. Biar ke orang tua. Nggak tahu ya, tapi mungkin itu kayak bahasa-bahasa trennya ji orang-orang sana. Karena memang Kayak orang-orang sana itu sering sekali kayak buat-buat istilah-istilah baru. Dari tahun ke tahun selalu hmm, ada saja. Kayak dulu. Benangkon lah. Apalagi itu gitu. Sembarang sekali. Kayak gitu. Mungkin itu satu. Kayak gitu. Benang. Gitu. itu. Pokoknya banyak sekali itu istilah-istilah. Anu kayak Ah, ah, tren-tren gitu. Mungkin. Itu salah satunya. Masih ada? sama Hmm. liturgi rumah tangganya Kak tidak ada bentuk. Karena kan liturginya itu hanya begini Kak satu lembar begini. Misalkan Oh, iya. minggu minggu keempat begini begini tidak tidak ada pendapat Kak yang kayak misalkan BTM kan Kak kayak kayak satu buku kayak kayak dia kayak misalkan satu buku begini Hmm. kan dia kalau anu cuma satu begini Kak dikasih jangan untuk jemaat. Tapi ada itu. Ada itu, Mari. Ada. Ya, ada. Jadi liturgi. Makanya tadi saya bilang. Makanya tadi saya kayak ada penekanan tuh untuk ibadah minggu ya. 5 liturginya. Karena ya pemakaman ada itu Oh, hari hari raya gerejawi juga biasa beda perjamuan beda sebenarnya ada bukunya itu ada di gerejaku pasti saya selalu pakai kalau mau pelayanan ada. Hmm, gitu tapi mungkin kau nggak dapat di situ toh dikasih iya Kak. Jiko yang umumnya gitu tapi sebenarnya ada harusnya gereja sediakan setelah kau dari Gepil pelayanan di Gepil menurutmu apa yang nanti akan berubah dari kau
karena pengalamanmu di Gapil? Ini Kak, karena kan yang saya kagumi kan tentang toleransinya Kak. Jadi ya itu Kak, harus sama ramah juga Kak. Jadi nanti kalau mari murah senyum Kak, saya pulang dari pulang PJ berarti itu dibawa dari Gapil. Kalau ada karakter yang lebih positif lagi dari Mari, berarti itu dibawa dari Gapil. Mantap, mantap. Oke, mungkin ada bestie-bestimu, teman-temanmu yang sebentar aja pelayanan nonton, ada pesan-pesan ke mereka, karena aku lihat-lihat ini ada yang tidak nyaman, ada juga yang menikmati PJ-nya. Boleh kasih Ada sepatah dua kata? boleh Kak. Pakai ayat Alkitab nih Kak. Kolose 3 ayat berapa itu kemarin Nabi bilang Kak Barto? 23 mungkin Kak di situ. Semangat berpelayanan dan lakukanlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, mantap. Thank you Mari sudah sharing pengalamanmu di Gapil. Baik-baik di Gapil. Nikmatilah pelayanannya di Gapil. Thank you yang sudah nonton.